Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan tugas atau kuis 2 pada mata kuliah Data Science dan Data Analysis terkait dengan data visualisasi atau visualisasi data. Kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Rafil Miska dan teman kelompok kami yaitu Rahmat Fajri Ishar. Baik, untuk memulai pembahasan kami terlebih dahulu akan kami perkenalkan terkait dengan business case yang telah kami buat, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah apa produk yang paling menguntungkan dan mana yang paling tidak menguntungkan bagi negara di region Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, apakah ada subkategori produk yang paling tidak menguntungkan bagi negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, apakah ada negara tertentu di Asia Tenggara di mana Global Superstore harus berhenti menawarkan subkategori yang disebutkan pada nomor 2, dan apakah segmen pasar terbesar berdasarkan jumlah penjualan di Asia Tenggara. Nah, untuk menindaklanjuti pembahasan terkait dengan business case yang telah kami buat, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan dataset yang kami gunakan, yaitu Global Superstore, yang akan dijelaskan terkait dengan metadatanya oleh saudara Rahmat Fajri Ishar. Dengan ini saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dataset yang akan digunakan yaitu Global Superstore. Dataset Global Superstore adalah kumpulan data dari toko global yang menjual perlengkapan kantor, perabotan, dan barang teknologi. Dataset ini mencakup sekitar 50.000 lebih baris yang mencerminkan pemesanan pelanggan termasuk detail produk, informasi pelanggan, dan informasi pemesanan. Dataset ini digunakan untuk analisis konsumen dan produk. Selanjutnya ada atribut dan tipe data yang ada pada dataset Global Superstore. Yang pertama ada atribut raw ID dengan tipe data numerical value, dan tipe data selanjutnya dapat dilihat pada layar di sini. Baik, itulah tadi yang terkait pembahasan mengenai metadata yang telah kami buat. Kemudian yang selanjutnya, di sini kami telah merancang visualisasi data yang kami buat dalam W yang bersifat publik. Nah, di sini kami mencantumkan link W publiknya, dan untuk melihat visualisasi dari W ini uh, seperti yang akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, untuk visualisasi yang kami buat di sini, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa visualisasi ini yang kami buat berfokus pada bagaimana kita mengetahui profit penjualan yang ada di region atau regional Asia Tenggara. Nah, di sini berdasarkan kategori, berdasarkan dataset yang telah kami download, yaitu dataset Global Superstore. Nah, di sini kami menentukan suatu region yang akan dijadikan sebagai subjek analisis yang akan kami lakukan untuk membuat visualisasi data. Nah, di sini terdiri dari 7 visualisasi data yang telah kami buat. Yang pertama ada tren penjualan yang terjadi di Asia Tenggara. Kemudian ada cross step dari tren penjualan tersebut. Kemudian ada penjualan berdasarkan subkategori. Kemudian ada segmen pasar terbesar, ada map berupa map profit Asia Tenggara. Kemudian ada country profit, ada country sales, dan kami juga telah membuat atau merangkum seluruh visualisasi ini dalam sebuah dashboard. Dan tidak lupa pula kami membuat satu story yang terkait dengan story profit Asia Tenggara. Baik, langsung saja saya memperlihatkan dashboard yang telah kami buat, yang merupakan gabungan dari beberapa visualisasi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini terdapat
visualisasi map profit, visualisasi segmen pasar, visualisasi country profit, visualisasi tren penjualan di Asia Tenggara, visualisasi country sales, dan visualisasi penjualan subkategori. Nah, di sini dalam visualisasi pada dashboard yang telah dibuat, kita dapat melihat beberapa hal yang dapat dianalisis. Yang pertama, di sini kita memiliki acuan berupa kategori barang yang terdapat di dalam dataset. Yang pertama ada kategori furniture, office supplies, dan teknologi. Nah, kategori ini berpengaruh terhadap visualisasi map profit, seperti map profit, segmen, dan country profit. Nah, di sini saya akan mensimulasikan sedikit terkait dengan dashboard dari visualisasi ini. Yang pertama, furniture. Nah, ketika kita mengklik kategori furniture, maka di sini akan ditunjukkan bahwa di negara-negara mana saja yang yang menjual barang dengan kategori furniture ini yang menghasilkan keuntungan. Nah, di sini dilihat pada visualisasinya berupa bar atau chart. Di sini warna atau color warna biru ini tergolong dalam profit dengan profit positif atau memiliki keuntungan yang besar. Nah, begitupun dengan warna merah ini memiliki profit yang rendah atau keuntungan yang sangat sedikit atau bahkan di bawah rata-rata. Kemudian di sini ada ada subkategori dari furniture ini, terdapat 4 subkategori. Nah, untuk yang selanjutnya ada office suppliers dan ada teknologi. Nah, di dashboard ini semua visualisasi saling berkaitan. Dan jika kita ingin mengetahui misalnya kategori dengan subkategori pon ini meningkatkan profit di negara mana saja. Misalnya penjualan dengan subkategori pons ini sangat meningkatkan profit dari berbagai negara di sini. Yang pertama ada top 1 Indonesia. Kemudian untuk penjualan dengan subkategori pons terbanyak, penjualan terbanyak di sini juga ada Indonesia, dan segmen pasar terbesar dari pons ini yaitu ada di Indonesia. Kemudian di sini kita dapat melihat map persebaran keuntungan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, untuk selanjutnya beralih dari dashboard ini, kami membuat suatu story terkait story profit di Asia Tenggara. Nah, yang pertama, jika kita lihat dari map profit yang telah kami buat, secara umum profit dari penjualan produk yang ada di Asia Tenggara masih tergolong dalam kategori yang sangat rendah. Nah, untuk tren penjualan di sini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan di rentang waktu tertentu terjadi secara tidak signifikan. Nah, dari visualisasi datanya dapat kita lihat bahwa tren penjualan terjadi secara tidak signifikan. Ada suatu rentang waktu di mana tren penjualan ini sangat tinggi, kemudian juga di dalam suatu waktu tertentu tren penjualan ini sangat merosot. Kemudian yang selanjutnya, dari 3 kategori umum produk terdapat subkategori yang paling tidak menguntungkan untuk dijual di Asia Tenggara, yaitu tables. Nah, jika dilihat tadi di sini di dashboard, kita melihat bahwa kategori dengan furniture dengan subkategori tables ini memiliki tingkat profit yang
tidak menguntungkan bagi beberapa negara. Terdapat eh, 6 dari 8 negara yang memiliki profit yang sangat buruk ketika menjual atau menawarkan subkategori the tables. Nah, untuk yang selanjutnya dari 5 per 8 negara di Asia Tenggara memiliki profit yang sangat rendah dari hasil yang diperoleh. Nah, kemudian untuk mensiasati dari profit yang sangat rendah ini, maka diterapkanlah salah satu solusi untuk meningkatkan profit dari negara-negara yang terdampak, yaitu dengan melihat penjualan subkategori pada negara tersebut yang menjangkau segmen pasar yang sangat besar. Nah, contohnya di sini, jika kita tadi melihat bahwa negara Indonesia termasuk negara yang terdampak dengan adanya penjualan tables yang dimana profitnya ini sangat rendah. Nah, Indonesia merupakan peringkat pertama dengan profit yang paling banyak dirugikan. Nah, jika kita melihat dari story di sini, maka kita dapat menemukan suatu solusi agar negara Indonesia ini dapat melihat produk-produk yang dapat ditawarkan di negaranya, di negara Indonesia untuk meningkatkan profit. Misalnya di sini ditawarkan subkategori berupa teknologi, di mana di negara Indonesia ini subkategori teknologi merupakan angka yang sangat besar profitnya. Kemudian kita dapat melihat produk-produk dari kategori teknologi ini dan kategori off-price supplies dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan profit bagi suatu negara di Asia Tenggara. Nah, jika kita melihat rata-rata profit dari kategori ini sangat besar untuk meningkatkan keuntungan bagi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, mungkin itu penjelasan terkait dengan story yang dari dashboard yang telah kami buat. Selanjutnya dari story kami mendapatkan beberapa wawasan atau insight yang pertama itu bahwa peningkatan profit atau penjualan bagi negara di Asia Tenggara ini berasal dari kategori penjualan teknologi dan off-price. Nah, kemudian yang kedua, 5 dari 8 negara di Asia Tenggara memiliki profit penjualan yang sangat rendah dari penjualan subkategori tables. Nah, ini tadi sangat berdampak bagi negara-negara yang pernah menjual dengan subkategori tables ini sangat memiliki profit yang sangat rendah. Kemudian jumlah penjualan dan profit yang didapatkan berdasarkan segmen pasar, top 1 adalah negara Indonesia. Nah, insight dari wawasan ini menjawab bisnis-bisnis atau pertanyaan bisnis yang ada yang telah kami cantumkan di awal slide. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.